Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Miss Dwi. Okay, for now session, we are going to discuss about special text in the form of curriculum vitae, job application letter, and also job interviews. Okay. Yeah, so there are three important things when you want to apply a job. Ada 3 hal yang penting yang harus kamu perhatikan ketika ingin melamar pekerjaan. What are they? The first one is, apa sajakah mereka? Yang pertama adalah curriculum vitae, or in bahasa Indonesia adalah daftar riwayat hidup. Second one is, yang kedua adalah job application letter atau surat lamaran pekerjaan. And the last one, yang ketiga adalah job interview. Ya, jika sudah lolos di dalam proses administrasinya seperti kurikulum vitae dan juga surat lamaran pekerjaannya, nanti akan ada panggilan. Ya, panggilan wawancara pekerjaan. Okay. But for this time, untuk sekarang, let's us just discuss about curriculum vitae first for now session. Untuk yang pertama, kita akan mendiskusikan hanya curriculum vitae atau daftar riwayat hidup saja. Okay, get ready everyone. Curriculum vitae. So we have one example here. Kita punya satu contoh di sini, curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Ya. Yang pertama dari daftar riwayat hidup atau curriculum vitae adalah personal data atau data pribadi. Yang pertama ada full name. Pastinya harus full name ya, atau nama lengkap. Bukan nickname atau nama panggilan. Sini ada full name, namanya adalah Fajar Gatotkaca. Place of birth atau tempat lahir di Denpasar, dan date of birth atau tanggal lahirnya adalah 14 Februari 1996. Diperhatikan cara penulisan tanggalnya ya. Oke. Lalu di sini ada marital status atau statusnya apa? Statusnya single, ya. Secara formal hanya akan ada 2 marital status. Yang pertama married, yang kedua adalah single. Tidak ada yang lainnya lagi. Oke. Address atau alamat. Lalu yang berikutnya ada email address. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi hal-hal berhubungan dengan pekerjaan, pastinya biasanya kita ke email ya. Jadi email address itu harus dilampirkan. Lalu hal yang penting juga ini ada pastinya phone ya. Kita pakainya biasanya cellphone atau nomor handphone. Lalu yang kedua adalah education atau latar belakang pendidikan. Nah, ini ada 2 cara penulisan. Yang pertama, ada yang diawali dari terakhir, pendidikan terakhirnya, misalnya adalah kuliahnya. Nah, untuk Fajar sendiri, dari 2015 sampai 2018, dia kuliah di Akademi Bahasa Asing Paralingua, Surabaya. Lalu sebelumnya dari 2012 sampai 2015 bersekolah di SMK Harapan Bunda Surabaya. Dan sebelumnya lagi 2009 sampai dengan 2012 dia bersekolah di SMP Harapan Bunda Surabaya. Dan yang terakhir 2003 sampai 2009 dia bersekolah di SD Pelita Angkasa Surabaya. Nah, itu cara penulisan yang pertama.
Yang lainnya lagi bisa diawali dari pertama kali kita bersekolah, misalnya dari TK atau SD. Jadi sekolah SD atau sekolah TK-nya dulu di awal penulisannya. Jadi misalnya kalau di sini contohnya Fajar, berarti dimulai dari 2003 sampai 2009 SD Pelita Angka Surabaya dulu, baru diikuti dari SMP-nya, SMK, lalu terakhir adalah ketika dia berkuliah. Nah, employment yang berikutnya adalah employment. Employment di sini adalah working experience atau pengalaman bekerjanya sebelum dia mau melamar di tempat yang baru. Yang pertama adalah untuk employment atau working experience ini juga sama dengan education background, sama dengan latar belakang pendidikan gitu. Cara penulisannya bisa diawali dari yang terakhir dia bekerja, tempat terakhir dia bekerja, atau tempat pertama kali dia bekerja. Kalau di sini stylenya atau gayanya diawali dari terakhir dia bekerja ya. Dia menjabat sebagai ekspor junior di PT Semarak Tekstil Gresik ya. Lalu 2018 sampai 2019 menjadi staf branch office Dirgantara Ticketing Services Malang. Lalu dia juga pernah ikutan training atau pelatihan ya. Fajar pernah mengikuti pelatihan di tahun 2017 menjadi guru trainee atau guru orang-orang yang sedang dilatih ya. Bookmark English Course Surabaya. Lalu untuk organizationnya, Fajar pernah mengikuti di tahun 2017 sampai 2018 Chairperson Students Council ABA Paralingua Surabaya. Lalu 2016 sampai 2017 Treasurer Students Council ABA Paralingua Surabaya. Dan yang pertama kali organisasi yang Fajar ikuti menjadi pemimpinnya atau ketua OSIS SMK Harapan Bunda. Nah, sedangkan for the last part of this curriculum vitae atau bagian terakhir dari daftar riwayat hidup ini adalah hobbies and interests atau kesukaan dan ketertarikan. Di sini Fajar menyukai sports, reading, and traveling. Oke, that's the first style of curriculum vitae. Itu adalah daftar riwayat hidup yang pertama, ya. Gaya atau style curriculum vitae yang pertama. Yang kedua, seperti ini, ya. Beda cara penulisannya, gayanya berbeda, tetapi sama-sama curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Dewanti Hamidah di sini contohnya ya. Kalau untuk curriculum vitae yang kedua ini, di sini hal-hal yang terlampir adalah kontak atau alamatnya dari si pelamar pekerjaan, lalu alamat email dan juga nomor handphonenya. Lalu di sini ada profile. Profile di sini lebih ke personal characters of job applicant-nya. Jadi profile atau karakter personal dari si pelamar pekerjaannya. Di sini katanya Dewanti Hamidah itu diligent atau rajin, hardworking atau pekerja keras, smart, pintar, fast learner, cepat, murid atau siswa yang cepat menangkap pemahamannya, able to work in a team, dapat bekerja secara kelompok atau dalam tim, able to work under pressure atau dapat bekerja di bawah tekanan. Maksudnya adalah ketika ada target, Dewanti bisa
mengikutinya dengan baik atau deadline. Lalu friendly dan sociable, ramah dan bisa bersosialisasi. Yang berikutnya di sini ada hobbies atau interest, ya, sama seperti gaya penulisan kurikulum vitae yang pertama. Ada reading, traveling, sports, yoga, dan juga internet. Kesukaan dan ketertarikan dari Dewanti Hamidah. Yang berikutnya adalah skills-nya atau kemampuan. Ya, kemampuannya berorganisasi, excellent atau luar biasa, presentation, bisa berpresentasi di depan audience, sangat bagus, analysis, menganalisa, sangat bagus, dan planning, very good juga atau sangat bagus. Well prepared, artinya adalah terencana. Yang berikutnya adalah working experience-nya. Working experience-nya yang pertama pernah menjadi, oke, ini juga sama ya, cara penulisannya sama seperti gaya sebelumnya. Bisa diawali dari terakhir si pelamar pekerjaan bekerja di suatu tempat, ataupun diawali dari pertama kali dia bekerja gitu. Kalau di sini terakhir dia bekerja menjadi manajer area ya di Sehat Kuat Pharmaceuticals Solo 2017-2019. Lalu lanjut pernah menjadi branch manager atau manajer cabang di tempat yang sama. Oke, pada tahun 2014 sampai dengan 2017 pernah menjadi supervisor di PT Jamu Khasiat Semarang 2016 sampai 2017, dan pertama kali bekerja Dewanti bekerja sebagai staf produksi di PT Jamu Khasiat Semarang 2014 until 2016. Untuk education background-nya dari Dewanti Hamidah atau latar belakang pendidikannya, katanya pernah bersekolah di, sama juga ini ya cara penulisannya, bisa diawali dari terakhir dia bersekolah atau diawali dari pertama kali dia sekolah di mana ya. Yang pertama adalah Farmasi Departemen Poltekkes Surakarta, katanya dari 2011 sampai 2014, dan sebelumnya Dewanti ini bersekolah di SMK Farmasi Surakarta from 2008 to 2011. Okay. What makes both curriculum vitae different? Apa perbedaannya? Sebetulnya perbedaannya yang pertama adalah dari bagian-bagiannya saja ya. Di kurikulum vitae yang pertama itu bagian-bagiannya yang sudah dicantumkan, ada personal data, education, employment atau working experience, training, organization, dan juga hobbies and interests. Sedangkan di kurikulum vitae yang kedua formatnya berbeda, lalu hal-hal yang dicantumkan atau dilampirkan di daftar riwayat hidupnya pun berbeda gitu. Hanya bagian-bagiannya saja, dan pemilihannya tergantung kepada si job applicant atau pelamar pekerjaannya. Ingin memilih yang gaya penulisan yang A atau yang B tidak jadi masalah gitu. Hanya pilihan pribadi saja. Okay. So far, have you understood? Sejauh ini bisa dipahami? Okay. That's good. Next. For the last part of the session, bagian terakhir dari sesi ini adalah is about your Google Classroom assignment atau tugas Google Classroom kalian. What you have to do is, please prepare your guidebook. Tolong siapkan buku paketnya. Okay. And then take a look at page 86 and also 87. Coba dilihat halaman 86 dan 87. Ya. Part exercise, bagian exercise atau latihan. Nah, di situ ada kolom atau bagian kosong
about curriculum vitae, mengenai daftar riwayat hidup, ya. And what you have to do is you have to make your own curriculum vitae. Kalian harus membuat curriculum vitae atau daftar riwayat hidup kalian. And for your information, untuk informasi kalian, you may create imagine of the time you graduate, have the places of jobs and university. Jadi kalian bisa mengkreasikan atau mengimajinasikan waktu kalian lulus SMA. Berarti lulus SMA-nya itu tahun depan ya, di tahun 2021. Dan juga kalian bisa mengkreasikan universitas yang akan kalian ambil. Well, people say omongan adalah doa ya. Oke. Jadi boleh kalian berimajinasi universitas favorit kalian yang akan kalian cantumkan di curriculum vitae. Tetapi kalau pendidikan sebelumnya dari TK atau SD sampai dengan SMA tidak bisa kalian kreasikan atau imajinasikan kan, karena sudah pasti kalian alami gitu ya, sudah terjadi gitu. Tetapi ketika untuk bagian universitasnya kalian bisa create atau imagine, dan juga tempat di mana kalian bekerja, kalian bisa mengkreasikan atau mengimajinasikan tempat-tempat kalian nanti bekerja. It's okay, nggak apa-apa. And please type your assignment. Tolong tugasnya diketik ya, diketik and send it to Google Classroom dan dikirimkan ke aplikasi Google Classroom. Okay, if you have any question about your assignment or even about this material, be my guest to ask. Ya, jika kalian punya pertanyaan seputar tugas kalian atau bahkan mengenai materi ini, ada yang belum kalian pahami, jangan sungkan untuk bertanya. You can ask my phone number to the class leader or your home teacher. Kalian bisa menanyakan pertanyaan tersebut ke nomor Miss, nomor WhatsApp, bisa tanya ke ketua kelas atau wali kelas, or maybe you can type your question on Google Classroom, atau bisa diketik atau ditanyakan pertanyaannya di aplikasi Google Classroom. Okay, well, I think that's all for now session. Miss rasa cukup sekian untuk sesi kali ini ya. Keep being healthy and also keep being awesome. I'll meet you soon at school. Bye bye. Assalamualaikum.